Imam Bahauddin lahirnya sekitar tahun 1318 Masehi, dan wafatnya 1389. Indonesia sudah Islam itu. Indonesia sudah Islam ya. Ya kalau tahun ininya 718 lahirnya 718 ya. 1318 itu Indonesia baru saja ya, kalau menurut berita Belanda Islam masuk, itu berita Belanda. Tapi berita pelancong-pelancong Arab yang kemudian menulis tentang negeri kita, negeri Jawi, di masa Rasulullah bahkan sudah ada delegasi Nabi SAW ke Aceh. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini teman-teman kita di Aceh, saudara-saudara kita di Aceh, menemukan yang mereka yakini dari turun-temurun ada makbarah kuburan sahabat Nabi SAW di pesisir barat Aceh. Wallahu alam kebenarannya, tapi dari sekian banyak sahabat, 124.000 sahabat, sangat mungkin kan nggak masuk semua. Ini ada Syiar A'lamin Nubala, ada kitab satu lagi Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hanya menyebutkan sekitar 1.200 ya, benar ya, 12.000 sekitar 12.000 nama sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada orang mengatakan ada kuburan sahabat Nabi di Aceh, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau di Uzbek saya ketemu banyak. Di Uzbek jalur darat, sedangkan kita jalur laut. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Imam Bahauddin, Baha berarti kebanggaan agama. Ini beda dengan aliran Bahaiyah. Bahaiyah itu ajaran yang mensinkretiskan, menggabungkan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. Jadi mereka nyembah Allah, tapi cara syariatnya sudah beda. Kita tidak perlu juga menyerang agama tersebut karena dia sudah jadi agama sendiri. Lakum dinukum boleh, ya kita nggak urus agama dia. Imam Bahauddin kebanggaan agama, nama kecilnya Muhammad. Jadi itu gelar, Bahauddin itu gelar ya. Ternyata Habib Lutfi punya anak Muhammad Bahauddin. Jadi Habib Muhammad Bahauddin barangkali diambil dari tabarukan tafaulan nama beliau ya. Tafaulan itu berarti mengambil, menirukan yang lalu, berharap dapat keberkahan. Tafaul artinya harapan yang positif. Beliau lahir di satu desa. Dulu nama desa itu Qasr Hinduan, lalu berubah jadi Qasr Arifan. Qasr Arifan ya. Siapa yang ngasih nama itu? Yang ngasih nama itu adalah Baba Samasi. Jadi Baba Samasi lewat di kampung itu, jangan lewat dibayangkan pakai bus, pakai taksi, pakai motor, enggak. Dulu pakai apa dulu? Pakai onta, pakai himar ya, bil himar. Lalu beliau bilang, "Inni asyummu, saya mencium di kampung ini ada wali yang akan lahir." Ada wali yang akan lahir ya. Cerita begini biasa pada seorang wali, ini bukan dongeng, tapi itu hampir semua wali begitu kejadiannya. Ya, tapi orang barat biasanya nggak percaya, terus ngomong ini. Inilah kayak apa dongeng yang terjadi pada seorang wali gitu. Ya, bagi kita tidak. Ya, setiap wali pasti ada kisah begini. Ya. Lalu beliau mengatakan apa? Sayaqdu qasra Hinduan hadza qasra Arifan ba'dahi. Kampung Hinduan ini akan berubah jadi kampung ahli marifat setelah ini. Maka bernama Qasr Arifan. Arifan berarti ahli marifat. Imam Bahauddin Shah Naqsyaband tidak bertemu waktu dewasa dengan Baba Samasi, tapi Baba Samasi sudah melirik dia sejak dari kecil. Baba Samasi ini sudah tua waktu mengatakan itu. Apa kata Imam Bahauddin? Coba perhatikan kalimatnya dalam kitab Anisut Talibin, dinukil oleh mu'alif di sini.
min a'zami altafillahi ta'ala alayya syarrafani binazri Syekh Samasi mundu tufulati wa an qabilani indahu muridan. Salah satu keberkahan kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, seorang wali agung bernama Baba Samasi memperhatikanku meskipun aku masih kecil, dan dia menerimaku menjadi muridnya padahal aku masih kecil. Maka aku lakum ayuhal ikhwah, saya katakan juga kepada antum semua, salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya adalah al-faqir. Sedari kecil diperhatikan juga oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi Al-Khalidi, ya, dan didoakan oleh beliau, didoakan berkali-kali. Beliaulah mengajarkan saya tentang adanya gelar-gelar dan nama-nama ruh. Kata beliau sebelum wafat, jika saya mati, nanti tambahkan di depan namaku gelar yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW secara ruhani, yaitu Maulana. Apa gelarnya? Maulana, ya. Maka jika ada wali perhatian sama kita, itu berarti Allah sedang memerhatikan kita, ya. Dan perhatian itu kadang nggak mesti disebut namanya, tidak mesti disebut, dipandang secara fisik. Jadi beruntung kalau diperhatikan kekasih-kekasih Allah SWT. Kita diperhatiin orang tua, senang nggak? Diperhatiin kekasih, senang nggak? Diperhatiin orang yang kita suka, senang nggak? Senang. Apalagi diperhatiin oleh orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih senangnya bukan main. Lamma tufiya Samasi hamalani jaddi ila Samarkand. Ketika meninggal Imam Baba Samasi qaddasallahu sirrahu, kakakku membawaku ke kota Samarkand. Tadi di mana? Di kota Bukhara, ya. Kalau negeri ini masih aman, tahun depan sebelum akhir tahun kita ziarah ke Uzbek. Insya mulai nabung, ya. Ya, nggak pakai umroh, jadi lebih murah. Khusus ziarah Naqsyabandi. Tapi saya mungkin sebelum itu ke Syazili dulu, ke Jilani dulu. Kalau yang Jilani mungkin sesegera mungkin setelah umroh nanti, insyaallah, ya. Tapi saya mau ngajak antum nanti sebelum Ramadan nanti, ziarah kubro di kampung. Silsilah Imam Bahauddin masih bertahan di kampung kami, ya, masih bertahan di mana-mana, di Sumatera masih banyak, dan di sana nanti ada beberapa jalur. Insya Allah awal Februari sekaligus 100 hari ayahanda saya. Habis itu langsung ziarah 2 hari 2 malam. Ada pengajian di surau dan pengajian di tempat kita ziarah yang puncak. Ada 2 yang puncak, Syekh Maulana Muhammad Tahir Al-Makki Al-Minangkabawi, ya, dan satu Syekh Burham Kumpulan Al-Makki Al-Pasamani. Beliau ini beda masa, lebih dulu Syekh Muhammad Tahir, lebih tua. Tabaqatnya tabaqat gurunya Syekh Ibrahim. Nanti kita ziarah. Jadi jalurnya begini, ya. Nanti kita ada buku berbahasa Arab sebenarnya. Nanti saya minta teman-teman nerjemahin, nanti ada beberapa yang nerjemahin buku tentang zikrullah. Hanya 50 atau 60 halaman. Di situ nanti ada silsilah kita lampirkan, insyaallah, ya. Ke Buya Aldomi waktu pandemi udah saya kasih dan saya ijazahkan juga ke beliau. Ke Buya Asfi juga sudah. Nanti dicetak Arabnya dan dicetak Indonesianya, insya Allah. Itu wirid-wirid standar suluk, jadi ada dalil-dalilnya, kan pendek-pendeknya semua. Setelah meninggal beliau, ya, dibawalah dari Uzbek, dari Bukhara ke Samarkand, masih Uzbek. Kana jaddi in sami'an darwish min ahli qulub hamalani ilaihi fawra, ya. Kakekku kalau dengar ada seorang ahli sufi itu dulu sebut darwish, sekarang udah jadi bahasa Inggris, darwish, ya. Apabila dengar seorang darwish min ahli qulub, bukan min ahli kisai wal jubba
wal imamah, ya, bukan yang sekedar bagus serban dan jubahnya, tapi ahlul qulub, yang ahli qalbu. Hamalani ilaihi fawra, maka dia bawalah aku ke orang itu segera. Fawra itu sesegera mungkin. Fayarjuhu kay la yuhrimani min nazrihi al-mubarak, fakanat darawish yathnawna alayya, supaya tidak ada orang-orang ahli kolbu luput memperhatikan cucunya ini. Berkah hal itu, fakanat darawish yathnawna alayya, maka para ahli-ahli zikir, ahli kolbu selalu memperhatikan Imam Bahauddin Syah Naqsyaband. Syah Naqsyaband, Syah berarti raja, pemimpin. Naqsyaband orang yang kolbunya diukir dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti Naqsyaband. Maka Syah Naqsyaband, imam, pemimpin, orang yang kolbunya bercahaya, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tasyarrafa bi khidmati Syekh Amir Kulal. Sebelum meninggal, Imam Baba Samasi pesan, ini anak spesial, kamu didik. Maka ketika pulang ke Bukhara, kakeknya membiarkan Imam Bahauddin untuk meneruskan belajar kepada khalifahnya. Jadi di dalam ini, maaf nih, ini jangan salah paham antum ya. Ini bukan khalifah negara Islam, bukan. Khalifah dalam makna harfiah. Khalifah makna harfiah berarti pengganti, ya, pengganti guru atau asisten guru atau orang yang diangkat guru, itu namanya khalifah, ya. Khalifahnya Imam Baba Samasi adalah Imam Amir Kulal. Imam Amir Kulal lalu laqanahu dzikra, mengajarkan dia zikir. Wa amaruhu bil mudawamah ala dzikri kalimatit tauhid, dzikran nafi wal itsbat. Lalu zikir yang diajarkan oleh Amir Kulal adalah zikir la ilaha illallah, disebut zikir tauhid atau disebut juga dengan zikir nafi dan itsbat. Zikir tauhid dan zikir nafi dan itsbat. Namun dibacanya bukan keras, dibacanya sirran. Di antara semua muridnya, Imam Bahauddin lah yang disuruh membacanya sir. Sedangkan murid yang lain diajarkan jahar. Itu sebabnya setiap ba'da sholat, apabila Imam Amir Kulal zikir jahar, Imam Bahauddin keluar dan zikir sendiri. Dan dia zikir la ilaha illallah sendiri. Dia tidak suka zikir keras. Hati dia terlalu lembut untuk zikir keras, ya. Beda dengan hati kita. Hati kita ini masih perlu dikerasi, benar nggak? Ya. Tanya Buya Aldomi sekarang, kalau nalkin tarikat saman pun zikirnya lembut, ya. Zikir saman yang aslinya keras sekarang mulai lembut, ya. Alhamdulillah. Wa ma kana yazkur jahran wa lam yakun didda zikr jahri was sama. Beliau tidak menolak sama itu wirling seperti yang dilakukan sama Dato Dodo itu loh, ya, muter-muter, itu nggak ditolak sama beliau, tapi beliau tidak melakukannya. Maka Naqsyabandi yang asli, yang murni, tidak melakukan itu. Tapi boleh nggak seorang mursyid Naqsyabandi melakukan tajdid di zawiyah dia? Boleh. Maka Syekh Nazim Haqqani melakukan itu, lalu diserang oleh ulama Libanon, ya, diserang oleh ulama-ulama Turki sebagian, ulama-ulama Suriah sebagian. Syekh Nazim Haqqani, ya, kalau saya memahami, beliau mengambil yang lebih universal. Ingat, whirling atau tari itu bukan tasawuf, itu seni bertasawuf. Seni bertasawuf, ya. Sama. Tidak ada pakaian khusus sufi, tapi sufi biasa senang pakai baju tertentu. Ini sore ini lagi pakai baju sufi kita. Ya Buya Alda, ya, karena nyambut orang yang habis ketemu Nabi Allah Khidir, ya. Tadi itu saya mau pakai kopiah hitam, tiba-tiba habis
diterapi oleh Bang Halim, muncul wajahnya Buya Asfi kan? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Selamat halu katanya. Apa kata beliau? Nahnu ma naf'al hadzal amr. Kami enggak suka zikir, kami tidak melakukan zikir keras, kami tidak melakukan whirling. Tapi kami la nunkirhu, tidak mengingkarinya. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Karena beberapa cabang dari Khalidiyah terlalu keras terhadap orang yang melakukan itu, dan itu tidak elok. Biasa aja. Ya, kita biasa aja kalau ada orang zikirnya jingkrak-jingkrak. Ya, sekarang di Mesir, di Aljazair, di Maroko, di Tunis, di Sudan, itu zikirnya masih ada yang zikir keras, bahkan berdiri. Di Sulsel, Sulawesi Selatan, itu masih pakai tepuk-tepuk, bahkan berdiri, masih ada. Ada orang Sulawesi, ya, dan itu biasa aja, nggak ada masalah, ya. Sebab itu bukanlah tasawuf, itu cuma teknik-teknik yang ditemukan oleh para sufi. Tapi itu bukan tasawuf secara umum, itu penemuan beberapa mursyid. Maka ketika mereka menemukan itu, mereka melakukan itu, disebut wujudan. Dan masing-masing syekh beda rasa, dan tidak ada masalah, ya. Waqad kana Syekh Shah Naqsyaband yunaffidh kulla amrin ya'muru bihi shaykhu ra'san wa biddiqqatin wa yajid syarfan 'aziman fi khidmatil makhluqat kulliha bi ikhlasin fi sabilillah. Jadi beliau itu apa yang diperintahkan gurunya dikerjakan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Kuntu atanabbah li kulli hadithin hawli فأصر إن كان متعلقا بهذا الطريق المعنوي وأحزن كثيرا إن كان غير ذلك. Ya. وبعد أن وصل الشاه نقشبند إلى درجة من النضج كلفه أمير كلال بتربية ابنه أمير برهان ليرى إن صار أهلا للإرشاد. Ini perhatikan. Imam Amir Kulal setelah melihat ada cahaya melimpah dalam kolbu Imam Syah Naqsyabandi muda, maka beliau titip, ini anak saya namanya Burhan, tolong kamu didik. Jadi sengaja murid diserahin ke murid. Untuk apa? Liyara insara ahlan lil irsyad. Dilihatlah sekian bulan, sekian tahun, apakah betul Syah Naqsyaband dia berhak, emang mumpuni untuk ngajar, jadi seorang mursyid. Nah, jadi nggak langsung diangkat. Ini yang tepat caranya. Ini yang tepat caranya. Jadi dilatih dulu, disuruh dulu gimana caranya didik murid. Nah, itu yang disebut khalifah. Walaupun tidak dilafazkan, tapi ketika ada guru mengatakan, ini didik ini, itu berarti dia sudah diangkat jadi khalifah. Itu lebih mahal daripada aku angkat aku jadi khalifah tapi nggak ada satu murid pun dititipin ke dia. Ya, gitu. Dan itu disadari oleh Imam Abdurrahman Al-Jami, seorang yang nulis revisi ulang terkisah daripada Laila Majnun, ya. Beliau punya kitab juga judulnya Nafahat. Nanti silakan dicari, ya, Nafahat Sidi Syekh Abdurrahman Al-Jami. Fa'adraka Amir Kulal rahimahullah bulugha Syah Naqsyaband martabah aliyah fi hadha at-tariq wal qudrah ala sumu fil maratib faqala lahu ya waladi. Jadi setelah terbukti Imam Bahauddin memang nurnya melimpah, tidak hanya untuk dirinya tapi melimpah kepada murid-muridnya, maka ini coba lihat, guru itu boleh dipanggil ayah, boleh dipanggil abah, boleh dipanggil baba, boleh dipanggil bapak, boleh dipanggil apa lagi, buya. Artinya sama semua itu. Buya, bu, sama semua itu artinya. Abati sama juga. Abati artinya apa? Jadi abah, abati, abuya, babe. Emang babe masuk situ? Enggak lah, nggak masuk lah.
Kan Baba. Inni kuntu bimujibi amri bab Muhammad Baba fi haqqika. Ya. Kama anni bazaltu judi fi tarbiyatika kadzalika la taqsur anta fi tarbiyati waladi bahaiddin fa fa'altu ma umirtu, ya. Thumma asyara ila sadrihi syarif faqala, ini panjang nih cerita beliau, ya. Faqad afraqtu nidar al-fal li ajlika fataghallas ta'ir ruhanati min bidatil bashariyah lakin baza hammatika ala tayran fa ajastuka al-an an tatufa fil buldan fa idha wasala ila mashamika ra'ayat al-ma'arif fatlubha minhu wa la taqsur fi amr talab bimujibi himmati. Jadi kan beliau ini dititipin oleh Baba Samasi, diibaratkan seperti bit telur, tolong diangkremin. Tolong diangkremin, tuh angkremin nggak? Diperem, diparam. Itu bahasa orang Minang itu. Diangkremin kata orang sini, ya. Kalau ayam sering keluar, masuk angin nggak telurnya? Maka salah satu adab mimpin suluk itu nggak nerima ceramah. Itu yang saya terima dari guru saya. Saya nggak tahu kalau guru lain-lain. Kecuali di dalam itu, kecuali di tempat itu. Atau dia tuker-tukeran sama mursyid yang lain, silaturahim. Tuan Syekh, tolong dong doain tawajuhin murid saya. Ya. Syekhnya punya adab juga. Kalau gitu, ente juga ke tempat aneh. Tuker-tukeran lah, itu sudah terjadi dari dulu. Kita rindu itu terjadi lagi, ya. Guru-guru nggak ada angkuh-angkuh sama syekh yang lain, tapi mereka saling berbagi. Nah, kita memimpikan itu terjadi kembali, insya Allah, ya. Insya Allah, kalau suraunya jadi cepet. Kalau nggak jadi, yuk kita tetap zikir terus kok. Emang zikir berdasarkan antum dengan surau, ya. Wa ardullahil wasi'ah. Bumi Allah luas. Ada surau nggak ada surau, zikir, ya. Repot-repot amat, ya. Tapi kalau mau lebih terkondisikan, ayo silakan. Itu surau antum, bukan surau aneh itu, ya, bukan surau saya. Saya pun nanti wakaf di situ, ya. Insya Allah satu rumah saya wakaf nanti di situ. Insya Allah, sama-sama kita, ya. Ya. Maka dididik oleh Imam Mirkulal sampai kemudian menetas belum boleh dijadikan mursyid, baru menetas, telurnya baru menetas. Didik dulu, diasupin dulu. Banyak yang sembari dia mau dewasa, dia mati duluan, banyak. Tenggelam di air, banyak. Salah makan, banyak. Tapi yang terus dididik, diperhatiin terus, jadi si burung yang tadinya masih kecil sudah bisa terbang. Tadi terbangnya diajarin terus, lama-lama terbang sendiri. Ya, kira-kira begitu kalau diterjemahin bebas. Ya, apa kata beliau? Sekarang aku izinkan engkau terbang sendiri. Itulah ijazah daripada Mirkulal, ya. Ada guru lain lagi caranya. Ya waladi, wahai ananda, kamu buat surau. Itu ijazahnya, ada juga begitu. Kamu buat surau, pimpin orang di sana. Nah, ada guru yang begitu modelnya, ya. Saya termasuk lama diuji sama guru saya. Alhamdulillah. Ujian guru itu rahmah. Ujian dari guru itu berkah. Termasuk lama sekali. Disuruh nalkin tuh dari saya masih remaja. Dari umur 18 tuh disuruh nalkin. 18, 19, terus umur 27 baru dapat ijazahnya. Lama nggak tuh? Lama sekali. Berarti 9 tahun, ya. 9 tahun. Maklum darah muda. Suluk lagi gitu. Sampai kemudian terasa betul-betul nyata ruhaniyah Rasulullah SAW, baru diizinkan. Saya tanya kepada beliau, guru saya, loh, saya masih muda,
Kenapa diijazahin? Jawaban beliau, Sang Nur Muhammad memerintahkanmu. Sudah selesai sudah. Ya. Selamat halu katanya gitu. Ya bagi yang nggak percaya ya sudah. Nabi Muhammad SAW fisiknya sudah nyatu dengan tanah, tapi nurnya masih ada. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir dengan nama Muhammad bin Abdullah sudah ada nurnya. Dengan nur itulah Sayyidina Adam bertawassul. Dengan nur itulah Sayyidina Adam diampuni dari semua dosanya. Maka hari ini kalau orang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW sama nggak? Sama. Statusnya sama. Sebelum lahir dan setelah lahir sama. Setelah wafat juga sama. Yang beda-bedain tauhidnya bermasalah. Berarti dia menganggap orang hidup dapat merubah, memberi manfaat, orang mati tidak. Itu tauhidnya bermasalah itu. Ya. Hayatuhu fil irsyad, ya. Ini beliau, bagaimana cara beliau memimpin, ya. Nah, bagian ini saya tinggal. Langsung ke bab mau sholat khusyuk nggak? Benar. Salah satu cara sholat khusyuk, makanannya mesti halal. Makannya mesti zikir. Kalau mampu lagi makan zikrullah, pasti lagi sholat zikrullah. Sederhana toh, nggak usah pakai teori macam-macam. Coba latihan mau makan zikrullah. Ingat bahwa yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi. Ya. Di sini beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan al-ibadah, ibadah itu kalau boleh dibagi ada 10 ajza, ada 10 bagian. 9-nya berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Idzan tis'atu minha fi talabil halal wa wahidun sairul ibadat. Jadi 9 bagian ibadah itu beririsan, berkaitan dengan makanan halal. Makan halal, makanya termasuk apa? Pakai listrik yang halal, ambil air pump itu yang halal. Ya, harus yang halal. 1 biji zarah nggak boleh masuk yang haram. Halal pun masih punya adab-adabnya, yaitu membacanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mur muridihi bil amal bi muhtawa. Itu sebabnya Imam Bahauddin selalu ngajak menyuruh muridnya tetap bekerja. Maka di sini di ribat ada yang saya suruh berhenti kerja, malah kita suruh kamu kerja terus. Tapi nanti ketemu di toriko yang lain, toriko Khidriyah kah, toriko apakah namanya, ya, Muhammadika, Ahmadika, Idrisika, mungkin ada syekh tertentu yang mengatakan kamu berhenti kerja. Nah, mungkin ada maksud lain, kita jangan suuzan. Siapa tahu kerjaannya bermasalah, ya, kita tidak mengatakan kok gurunya begitu, enggak, ya. Kana Syekh rahimahullah yahtatu li ta'ami ihtiyatan aziman. Jadi pas dicek ke atas, ternyata beliau ini silsilahnya nyambung ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi masih zuriat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fayattasil binasabi Rasulullah SAW min jihati abih. Ya, nyambung kepada Rasul melalui jalur ibunya. Nyambung dari sisi ayahnya kepada Rasulullah, dari sisi ibu kepada Abu Bakar. Jadi masih sayyid. Mungkin karena darah Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar kalau makan tidak mau kecuali makannya dipastikan halal. Dipastikan makanannya halal baru dia makan. Kalau kita sudah dihidangkan hajar terus. Ya, enggak, kita nggak sanggup seperti beliau. Nggak usah kayak beliau, ya. Itu thariqat tasawuf yang masih tasawuf yang al-asil, yang basic, yang dulunya emang seperti itu. Sekarang kita nggak sanggup, saya pun udah nggak sanggup, ya. La ya'kul illa min syairin walau biyain wa mushammas yazra'uhu yataharra fi badrihi wa artihi wa saqi wujuhul hil. Saya dapat kabar, benar nggak itu Dodo? Syekh Nazim itu suka bertani. Ya, dan dia makan dari hasil
Ya, itu gaya orang Uzbek. Gaya orang Uzbek kebanyakan ulamanya seperti Imam Maturidi itu juga makan dari sayur yang dia tanam sendiri. Jadi dia nggak mau makan sayur yang ditanam orang kecuali pasti dia orang nanamnya bener. Gitu. Sampai segitunya. Nah, di Indonesia udah banyak meninggal tuh orang yang begitu. Ya, udah banyak meninggal orang, ada orang begitu. Hatta sarat kibal ulama wal ubad yaqsuduna ziratu litabarruk bi ta'amihi. Karena beliau memastikan makanannya halal, itu orang datang ke rumahnya segala ya minta makan. Yang minta itu bukan orang biasa, kibarul ulama, ulama besar. Ulama besar biasa datang ke tempatnya nunggu jam makan supaya apa? Dapat berkah dari makannya. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i waktu makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu makan sedikit, tapi kalau di rumah Imam Ahmad muridnya, maka dia makan banyak. Apa kata dia? Kalau di sini makanannya halal. Kalau makanan halal, tubuhku, batinku ikut dapat nutrisi. Tidak hanya tubuhnya, tapi juga ya. Walam yakun Naqsyaband ya'kul min mawaidil muluk wa la yaqbal hadayahum. Wa qad arsalat ilaihi zawjatul Malik Husain thiyaban sana'atha biyadiha falam yaqbalha ma'a israriha. Wa kana anazab yalbas qamisan min suf wa na'alain wa imamah aratha. Beliau ini nggak pernah makan dari makanannya presiden. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini menunjukkan beliau ini hati. Kita kalau sekali saja makan kebaikan dari pemimpin sulit untuk mengkritisinya. Sekali terima kebaikan orang sulit untuk mengkritisinya. Udah jelas dia salah, kita sulit mengkritisinya. Ya. Gimana? Antum mengkritisi Jokowi? Nggak pernah makan duit Jokowi kan? Yuk kritisi aja kalau berani. Nggak ditangkap juga kok di sini. Cuma masalahnya didengar apa enggak? Ya. Wala yaqbal hadayahum, nggak mau terima. Ya. Nah kita kalau level-level itu sebelum-sebelumnya kita juga coba kok. Ya. Nggak tahu ke masa depan. Tapi kemarin-kemarin diundang untuk apa? Untuk acara pesta kita nggak datang. Ya. Karena bagi kita nggak penting juga. Ya. Tapi kalau semua orang begini, ya, terus nggak mau datang ke raja, siapa yang didik raja? Maka mesti ada ulama salatin. Ulama salatin, ulama sultan bukan berarti ulama su. Dan itu bisa dicek sendiri dalam Sahih Bukhari. Itu ada Imam Ibnu Syihab Zuhri, dan Sahih Bukhari mu'azzam riwayatihi taduru ala hadzal ism. Jadi berapa persen ya itu biar ada 40% barangkali kalau dihitung. Itu riwayatnya dari ulama salatin, ulama sultan. Namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehingga kalau dibaca kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab Mizan ya, atau ada istilahnya ulama sultan. Apa kata orang-orang waktu itu? Sulaiman Al-A'mash ulama wong cilik. Sedangkan Ibnu Syihab Az-Zuhri ulama raja. Tapi kalau nggak ada dia, Sahih Bukhari kita nggak nikmatin hari ini. Ini kitab Sahih Bukhari yang disyarah setebal ini disyarah. Ini berkat ada ulama sultan ya. Kalau nggak ada ulama sultan, nggak ada pendidikan Islam masuk ke sekolah-sekolah. Jadi mesti ada, tapi mereka harus super hati-hati. Dan alhamdulillah saya bukan PNS dan bukan anggota MUI, bukan juga pengurus ormas. Izan ana rajul hur. Dalam nikmat dari Allah, ini saya orang bebas. Dosen pun dosen swasta, sama dengan Buya Alda, ya, Buya Aldomi, termasuk Buya Zul Asfi. Ini orang bebas.
Bukan orang PNS kan Bu ya? Freeman Bu ya? Lah, freeman apaan lah gitu. Jadi insya Allah, alhamdulillah, guru-guru di Ribat, kami orang-orang yang bebas. Kami jika sepakat dengan pemerintah kami sampaikan, jika tidak sepakat kami sampaikan, jika sepakat dengan satu ormas kami sampaikan, kalau nggak sepakat kami sampaikan, nggak ada urusan. Ya, kita punya harokah sendiri, punya manhaj yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika tidak sepakat nggak ada masalah. Ya, berarti sanad kita beda. Ya, itu aja masalahnya. Ya. Ada yang bersanad ke YouTube, ya. Ya, maka kita masuk juga lah, ya teman-teman ini. Dan ini saya kasih tahu, lastu bi buzzer, ya. Saya bukan buzzer. Anda harus tahu itu. Saya bukan buzzer. Saya peneliti, saya penulis, saya juga seorang dosen dan seorang guru tarekat. Nggak ada urusan dengan buzzer. Kalau buzzer udah jelas tuh channel-channel, dan saya tidak punya channel. Ini kan channel antum, bukan channel saya. Ribat Nuraniah ini kan bukan punya saya, punya antum semua ini. Ya. Dan 1% pun jangankan dari pemerintah, dari Ribat pun saya nggak ngambil 1 rupiah. 1 rupiah pun saya nggak ambil. Malah yang ada kita yang ngeluarin. Ya, jadi antum yang habis podcast ini kayaknya ada yang berpikir begitu nih ya. Ya salam suuzon sama gurunya. Alhamdulillah kalau tidak ya. Seandainya suuzon juga nggak apa-apa. Ya. Kapan lagi suuzon mana kan? Itu Buya Aldomi, Buya Asfi. Nggak ada kita gaji. Itu kita cuma beliin bensin dia aja tuh. Nggak ada kita gaji, ya. Karena itu bagian dari cara Mirkulal kepada Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Itu juga yang saya lakukan. Kenapa lama dia udah dikasih ijazah? Supaya nggak muncul nafsiyahnya. Nih contoh, nih mohon maaf, antum punya murid nanti, mohon maaf nih. Terus muncul kecemburuan, entar pada pindah semua ke Buya. Ya salam. Kalau nggak dididik kayak kemarin, nanti muncul begitu. Kalau sekarang kan nggak. Sekarang justru murid saya percayain semua ke beliau-beliau ini. Tapi kok ada gitu murid begitu? Kan ada sebelumnya yang sudah lewat lah, udah pergi deh. Dia takut jamaahnya, yang itu jamaah saya juga. Yang kita yang nyuruh kamu ngaji ke sono. Dia takut nanti jamaah itu ngaji ngambil talqin ke saya. Ya salam. Emang aneh jualan talqin bro? Emang talqin berbayar? Ya, ngabisin waktu talqin tuh tahu nggak? Ya, dan bikin capek guru. Kalian tahu? Ya, tawajuh antum itu, Robito Hatum tuh melelahkan guru-guru. Jadi jangan dikira habis talqin terus kami enak-enakan ya, sorry ya. Makanya orang yang nafsiyahnya ringan itu ketika dirobitohin gurunya dia biasa aja. Kenapa? Nafsiyahnya sudah ringan. Itu rahasianya. Kenapa kemudian murid-murid itu oleh guru-guru saya dari dulu dididiknya bertahap. Nggak penting banyak syekh ya. Yang penting satu, tapi kekuatannya sama dengan 100.000. Begitu ngomongnya guru-guru kita, sama dengan 1.000.000. Begitu mereka bicara kepada kita dulu. Ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridai pergerakan kita ya. Kalau antum dengar selintingan seperti begitu, saya bukan supaya antum percaya, tapi supaya antum fokus aja ngaji. Makanya kita kalamkan seperti itu ya. Jadi saya ulangi, 1% pun dari Ribat saya nggak terima, apalagi dari Jokowi. Ya, apalagi dari Prabowo, ya nggak ada. Kita sampai sekarang masih tutup pintu. Kita nggak ada terima tamu-tamu politik, nggak ada kita terima. Kalau di dalam perjalanan dakwah saya ketemu, nggak ada masalah ya. Tapi kalau pemimpin daerah saya sambangi, itu nggak ada masalah ya. Politik mereka lokal di daerah mereka ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya.